Halo teman-teman Gema, berikut merupakan tata cara ibadah Gema GKPI, ibadah offline. Step yang pertama, sebelum pergi ke gereja, pastikan kalian double mask dulu ya. Step kedua, kalian harus menunjukkan kartu vaksin ke penata layan. Agar lebih mudah, kalian bisa download aplikasi Peduli Lindungi di Google atau App Store. Untuk menemukan sertifikat vaksin, kalian bisa lihat tutorial berikut ya. Step yang ketiga, jangan lupa untuk mencuci tangan sebelum masuk ke ruang ibadah. Setelah masuk ke ruang ibadah, kalian bisa menyiapkan hati dan pikiran kalian dengan saat teduh sebelum ibadah dimulai. Saat ibadah berlangsung, jemaat dihimbau agar HP dimatikan atau disetting silent mode. Ibadah online. Step yang pertama, carilah tempat yang tenang dengan koneksi internet yang baik untuk beribadah. Step yang kedua, saat ibadah online, kami harapkan kalian berpakaian rapi dan sopan seperti selayaknya ibadah offline. Step yang ketiga, kalian bisa join Zoom 5-10 menit sebelum ibadah dimulai untuk mempersiapkan hati dan pikiran. Lalu kalian bisa ubah nama dengan format yang sudah tertera. Kami harapkan kalian untuk on kamera dan off mic untuk saling menghargai ya. Untuk persembahan dapat dilakukan dengan transfer via QR Code. Selamat beribadah Gema, God bless you all, bye-bye. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Halo, selamat pagi. Senang sekali ya bisa berkumpul juga di sini. Kita walaupun masih dengan metode virtual ya, masih menggunakan Zoom, tapi kita masih bisa bersama-sama menikmati ibadah pada pagi hari ini. Untuk itu kita akan bersatu dulu sejenak. Kita akan mempersiapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan pada hari ini dan juga untuk bersekutu bersama teman-teman kita. Satu dulu dimulai. Dicukupkan saat teduhnya. Oke teman-teman, sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu Jaminan Mulia yang ada dengan bantuan lagu yang ada di Zoom ini. Mari kita mulai. Jesus is mine, powerful stays of glory divine. Belum di-share sound kayaknya. Kak, ini nggak ada suaranya, Kakak.
Oke. Blessed assurance, Jesus is mine. Oh, what a foretaste of glory divine, heir of salvation, purchase of God, born of His Spirit, washed in His blood. Jaminan mulia ku diberi,
Untuk doa pembuka, boleh minta tolong Pak Abe untuk memimpin doa pembuka untuk ibadah kita pada hari ini. Eh, termasuk doa syafaat ya. Ya, silakan. Oke, baik, mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, terima kasih kalau pada pagi hari yang indah ini kembali Engkau berikan kami kesempatan untuk memasuki hari yang baru dan juga untuk beribadah bersama-sama meskipun secara virtual. Terima kasih untuk nafas kehidupan yang Kau berikan. Itu artinya Tuhan masih memberikan kesempatan untuk kami hidup dan menggenapkan apa yang menjadi kehendak Tuhan di hari ini. Dan kiranya firman-Mu yang nantinya akan kami renungkan bersama, Engkau pakai untuk menuntun kami sehingga hari ini kami bisa isi dengan hal-hal yang indah, yang bermakna. Kami mau memulai ibadah kami pada pagi hari ini di dalam satu pengakuan bahwa pertolongan kami adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, sehingga ibadah ini bukan diselenggarakan dengan kemampuan dan kekuatan manusia semata-mata, tetapi karena Tuhan. Tuhan yang bekerja, Tuhan yang berkarya, Tuhan yang memakai setiap jaringan internet, listrik, gadget, dan juga kami yang melayani. Baik itu pembicara, Cuanto Aning, maupun juga Richard sebagai pemimpin pujian. Juga Kevin sebagai host yang mengatur ibadah virtual pada hari ini. Kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk beberapa hal, bersyukur untuk penyertaan-Mu atas setiap kami, berdoa kalau ada di antara kami yang mungkin sedang mengalami kelemahan fisik, khususnya yang sempat terpapar COVID, mohon Tuhan yang berikan kekuatan, pemulihan, kesembuhan, untuk kami bisa kembali beraktivitas dan kembali hidup bagi Tuhan. Menyerahkan juga untuk orang tua kami, kalau mungkin mereka mengalami pergumulan, kesulitan, khususnya dalam hal keuangan di masa-masa sekarang, mungkin karena ada bisnis yang tersendat, atau mungkin juga ada pembatasan-pembatasan, atau mungkin mengalami pemotongan gaji dan lain sebagainya. Ya Tuhan, berikan ketabahan kepada orang tua kami. Tolong kami juga untuk peduli dan menopang mereka di dalam doa-doa kami, karena mereka bekerja juga untuk mengasihi kami, untuk memelihara kami. Berdoa juga untuk kami yang sedang studi, kalau ada di antara kami yang sedang PTS, ataupun yang akan PTS atau UTS, baik yang kuliah maupun yang sekolah, Tuhan yang tolong kami untuk bisa mempersiapkan diri, Tuhan yang berikan kepada kami keseriusan dalam belajar, dan juga sukacita karena kami sedang mempersiapkan diri untuk masa depan kami. Dan ketika nantinya kami menjalankan penilaian tengah semester ataupun ujian tengah semester, tolong kami untuk melakukannya dengan jujur, dengan bertanggung jawab, karena ini bukan sekedar untuk kami mengejar nilai, tetapi kami sedang memperlengkapi diri kami, sedang menguji kemampuan kami untuk kami bisa lebih baik lagi. Berdoa juga ya Tuhan untuk Koko dan Cici kami yang bekerja, ada yang mungkin juga mengalami kendala fisik karena kena COVID, Tuhan yang pulihkan, sembuhkan untuk mereka kembali bekerja bagi Tuhan. Kalau ada yang harus ke kantor, Tuhan yang lindungi juga sehingga mereka bisa tetap bertanggung jawab dalam pekerjaan dan kesehatannya juga tetap terjaga. Berdoa juga untuk gereja kami bersyukur untuk penyertaan-Mu, mohon Tuhan juga yang sertai setiap orang-orang yang terlibat di dalam pelayanan gerejawi kami, baik itu pendeta, penatua, diaken, hamba Tuhan, para pengurus komisi, aktivis. Tuhan, Engkau yang berikan hati yang sukacita dalam melayani, mampukan mereka juga untuk bisa menyeimbangkan waktu antara di dalam pelayanan, di keluarga, dan juga di pekerjaan ataupun studi, sehingga kami semua bisa tetap melayani Tuhan dimanapun Tuhan tempatkan kami. Berdoa juga ya Tuhan untuk bangsa dan negara kami, kalau sekarang tingkat penularan COVID varian Omikron masih terus berkembang, kiranya Tuhan yang menolong kami, masyarakat bisa menjaga diri, mematuhi protokol kesehatan dari pemerintah, dan juga tolong pemerintah untuk bisa bijak dan tegas dalam mencegah penularan COVID ini semakin menyebar. Dan berkati juga Tuhan upaya untuk booster bagi para masyarakat yang dilakukan pemerintah, Engkau yang mampukan, dan tolong juga masyarakat bekerja sama, dan kiranya instansi-instansi yang terkait, penyelenggara-penyelenggara yang
mengadakan vaksinasi booster ini juga diberikan hikmat dan juga kejujuran, sehingga tidak memberikan vaksin kosong kepada orang-orang yang hendak mendapatkan vaksinasi. Berdoa juga untuk rencana pemindahan ibu kota Indonesia ke Nusantara di Kalimantan. Tuhan yang pimpin sertai setiap persiapannya. Kiranya keputusan ini keputusan bijak dari pemerintah akan memindahkan ibu kota pemerintahan ke sana, sehingga negara kami bisa semakin maju, bukannya justru semakin rusak dan merosot dengan keputusan ini. Dan kiranya kalau ini adalah hal yang baik, Tuhan mampukan juga untuk masyarakat bisa mendukung di dalam rencana dan persiapan pemindahan ibu kota ini. Menyerahkan juga kalau beberapa waktu terakhir cuaca di Jabodetabek dan juga mungkin di beberapa tempat cukup ekstrim, Tuhan yang tolong sehingga tidak ada yang terkena banjir, ataupun pemerintah maupun pusat dan daerah bisa mengatur untuk pembuangan air bisa lebih baik, sehingga tidak ada genangan air yang terlalu lama dan kemudian menimbulkan banjir. Tolong juga masyarakat bisa menjaga kebersihan, sehingga dengan kerjasama yang baik antar masyarakat dan pemerintah, banjir yang menjadi dampak dari hujan deras di beberapa tempat tidak terjadi ataupun diminimalkan. Inilah doa kami ya Tuhan. Berdoa juga kalau ada gempa beberapa waktu yang lalu di Padang dan Pekanbaru, sampai ke Pekanbaru dampaknya, kiranya Tuhan yang berikan perlindungan dan juga kekuatan dan juga kesigapan dari masyarakat kalau memang harus evakuasi. Biarlah Tuhan yang pimpin. Menyerahkan juga untuk Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika yang bertugas untuk memprediksi gejala-gejala alam ini, agar juga diberikan hikmat, kepekaan, dan kesigapan dalam memberikan informasi. Berdoa juga ya Tuhan, kalau beberapa waktu terakhir ada kelangkaan minyak goreng di beberapa tempat. Mungkin kami tidak mengetahui, tetapi itu yang menjadi pergumulan ataupun kebingungan dari orang tua kami ketika mereka hendak memberikan makanan untuk kami. Mereka mengalami kesulitan, kiranya Tuhan yang menolong agar ada orang-orang yang tidak serakah sehingga tidak menimbun minyak goreng, tidak menyembunyikannya, sehingga lebih banyak masyarakat yang bisa menggunakannya sebagai salah satu bahan pokok untuk kebutuhan sehari-hari mereka. Berdoa juga untuk konflik Rusia dan Ukraina. Mohon Tuhan yang anugerahkan gencatan senjata, perdamaian, dan juga keikhlasan ketika Rusia menyerang Ukraina. Kiranya korban-korban yang berjatuhan ini membuat orang-orang di Rusia, terutama Presiden Putin, bisa berbelas kasihan, sehingga rencana untuk penyerangan bisa dikurangi. Dan berdoa juga untuk keluarga-keluarga dari korban yang meninggal ataupun yang terluka parah, diberikan kekuatan dan penghiburan. Ya Tuhan, inilah doa kami berdoa untuk beberapa hal, biarlah Tuhan yang mendengar dan menjawabnya. Dan kembali kami mempersilakan Tuhan yang memimpin ibadah virtual kami pada hari ini dari awal hingga akhir. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, thank you Pak Abe. Shalom Gema GKPI. Oke, boleh kalau untuk teman-teman yang ada di Zoom, boleh lambaikan tangannya, boleh kasih reaction juga untuk menunjukkan kalau kalian hadir juga. Halo. Oke, this is my first time untuk WL di Zoom. Rasanya sedikit aneh ya, kayak streaming ya sebenarnya. Kayak main game streaming gitu. Tapi oke. Tapi one week, kita udah lewatin 1 week, 1 minggu dari ibadah kita sebelumnya. Masih dalam kondisi online juga, tapi nggak apa-apa. Yang penting kita bisa berkumpul bersama-sama, kita bisa menikmati hadirat Tuhan bersama-sama, dan juga kita bisa bersekutu bersama dengan teman-teman kita, walaupun dengan media Zoom kali ini. Nah, untuk memulai acara kita untuk memulai ibadah kita pada pagi hari ini, kita juga akan melanjutkan pujian kita dengan nyanyian lagu Engkau Baik, karena Tuhan sudah begitu baik memberikan kita kesempatan, memberikan kita jaringan, memberikan kita device, alat untuk menikmati ibadah kita pada hari ini. Maka kita mau mensyukuri segala kebaikan Tuhan dengan menyanyikan lagu Engkau Baik. Dengan hati bersyukur masuki hadiratmu,
membawa pujian bagimu Yesus. Ku memandang wajahmu, bersuka di depanmu, sambil menceritakan kasihmu. Ku mengangkat tanganku, bersorak-sorai bagi kebaikanmu. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Bertepuk tangan, bersorak, siram. Dengan hati bersyukur masuki hadiratmu, membawa pujian bagimu Yesus. Ku memandang wajahmu, bersuka di depanmu, sambil menceritakan kasihmu. Ku mengangkat tangan, bersorak, bersorak-sorai bagi kebaikanmu. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Inilah selebrasi kami Tuhan, pernyataan iman kami bahwa kasih-Mu tidak pernah berubah, dulu, sekarang, selamanya. Oh, we praise you, Lord. Come on, church. Katakan, Engkau baik, Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah. Engkau baik, Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Yes, you are. Woo! Kasih setiamu tak pernah berubah. Kita punya Oke. Oke ya teman-teman, sekarang kita mau masuk ke dalam sesi pembawaan firman Tuhan. Pemberitaan firman Tuhan pada hari ini dibawakan oleh Lausani selaku pembicara kita pada pagi hari ini dengan tema Choose You. Apa sih yang dimaksud choose you? Apakah ini I choose you Pikachu? Tidak tahu, tapi kita tunggu saja dari Lausani. Oleh karena itu, sambil kita ingin menikmati, ingin mendengarkan, dan ingin merenungkan apa yang Tuhan ingin berikan, apa yang Tuhan ingin beritahu kepada kita melalui Lausani, kita akan bawakan satu pujian, yaitu kita akan bawakan pujian penyertaan.
hadirmu di hidupku, terutama bagiku. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatan-Mu. Anugerah-Mu, anugerah-Mu, Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Anugerah-Mu Tuhan, anugerah-Mu Tuhan, cukuplah bagiku, cukuplah bagiku. Anugerah-Mu Tuhan, cukuplah bagiku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatan-Mu. Sumber kekuatan bagiku. Pada Lau Saning dipersilakan. Ya, selamat pagi rekan-rekan Gemas sekalian. Pagi, Boleh. Pagi. Ya, terima kasih buat kesempatan Contoh AB dan teman-teman mengurus bisa bersama-sama belajar firman Tuhan pagi hari ini. Bolehkah saya meminta sekali saja rekan-rekan membuka videonya supaya saya bisa lihat ya wajah kalian yang ganteng dan cantik. Saya kenal 7 orang saja dari bagian ini. Maaf ya, jarang ketemu. Jadi kalau saya nanti ketemu di jalan atau di gereja, waduh, nggak kenal kalian kan, saya yang malu ya, maksudnya repot nih, ya. Jadi bolehkah berkenalan, buka kamera sejenak saja sebelum saya sampaikan firman Tuhan atau kita masuk dalam doa, supaya saya bisa, oh ini loh namanya yang ini, gitu ya. Coba. Iya, terima kasih Stephen, terima kasih Faith. Ada lagi, Kevin saya sudah kenal ya. Ya, Vincent sudah, Jeffer, Manuel, thank you. Yang lain, bolehkah membuka kamera sejenak supaya saya bisa paling tidak sekilas saya lihat wajahnya walaupun nanti bisa lupa juga.
Tapi setidaknya saya bisa melihat wajah kalian. Gaby, oke, thank you. Gaby, udah ya, udah kenal. Teman-teman yang lain nih, beberapa di antara kita, bolehkah membuka video sebentar aja sebelum kita masuk dalam doa? Biar saya bisa melihat teman-teman Rachel. Rachel ya, oke, thank you Rachel. Ada lagi teman-teman yang lain. Theo, waduh lihatnya separuh doang, mata ke atas nih. Saya kayak tebak wajah ini ya. Sedikit lagi Theo, ke bawah sedikit kameranya. Ini tebak mata doang ini saya lihatnya. Oh nggak boleh. Oke, yang lain teman-teman. Jeffer Manuel udah, yang lain? Edgar, begitu, Angel, Justin. Saya belum kenal nih. Ya boleh kenalan sebentar ya. Kok Richard boleh ya. Iya. Ada lagi yang lain ini, mana ini? Kelihatannya malu ya. Boleh melihat wajahnya yang cantik dan cakep pastinya. Biar terkenal begitu. Nggak kelihatan ini, cuma nama saja. Nama soalnya banyak yang sama teman-teman. Ya, kalau nama bisa ketuker, ya, wajah biasanya kita bisa lebih ingat begitu ya. Oke deh. Masih ada yang mau membuka dengan sukarela begitu, wajahnya dilihatkan kepada saya supaya bisa kenal, paling tidak kalau di gereja saya bisa sapa, oh ini namanya, walaupun nanti saya tanya lagi, nama kamu siapa gitu kan. Ya paling indah saya sudah kenal, oh iya ini anak Gema ya. Ada lagi? Nggak ada? Tidak ada yang rela hati. Ini contoh AB kayaknya besok-besok mesti dicepret foto gitu ya. Nih contoh Aning nih, anak-anak Gema gitu ya. Dicat ya, Cat. PR ya. Jadi kita bisa kenal. Oke, kita masuk dalam firman Tuhan. Sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita masuk dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu, Engkau memberikan kepada kami kesempatan untuk kembali belajar firman Tuhan. Hari ini kami belajar satu bagian kebenaran firman Tuhan, bagaimana kami boleh membangun relasi, membangun hubungan, memilih seseorang menjadi seseorang yang spesial di dalam relasi kami. Tuhan tolong kami saat ini, Tuhan akan pimpin kami sehingga firman Tuhan diberitakan dengan kuasa Tuhan dan kami menjadi pelaku firman yang mempermuliakan Tuhan. Kami berdoa menyerahkan waktu ini dan juga teman-teman kami yang mungkin hari ini tidak bisa join bersama di dalam Zoom ini. Tuhan pun memberkati mereka dimanapun. Nah, kami sungguh berdoa memohon agar Tuhan boleh tambah-tambahkan bagi kami teman-teman yang boleh bertumbuh bersama di dalam Gema. Kami berdoa, kami menyerahkan akan ibadah Gema ini, pemberitaan firman ini dari awal hingga akhir demi nama Tuhan Yesus. Amin. Oke teman-teman, tema yang diberikan adalah, kelihatan ya teman-teman ya? Oke, suaranya juga oke ya? Oke, Sir. Ya, thank you responnya. Nah, teman-teman sekalian, hari ini kita belajar tentang choose you. Sebentar, saya hilangkan ini ya. Ya. Ya, choose you ya. Jadi ini ada hitamnya ya di samping ya. Oke. Nah, kita akan membahas tentang bagian firman Tuhan ini, teman-teman. Nah, sebelum saya membahasnya, teman-teman, apa yang menjadi kriteria seorang pacar? Nah, menurut teman-teman silakan memberikan masukan atau tanggapan. Apa kira-kira kriteria kita kalau kita cari pacar biasanya? Vincent? Cantik, yang tinggi, dan yang manis. Oh, cantik, tinggi, dan manis. Ya. Ada lagi yang lain? Kriteria pacar? Lawan jenis, Sir. Oh, harus lawan jenis ya, benar. Apa lagi? Kriteria pacar loh, kamu cari pacar nih ya. Apa kriterianya? Biasanya kecenderungan kita anak muda. Apa?
Udah punya pacar semua nih. Yang sini yang di Zoom ini yang sudah punya pacar siapa aja? Boleh katakan sesuatu? Yang punya pacar? Belum ada yang punya ya, berarti single semua ya. Oke, single semua, catat Richard. Catat contoh AB ya. Oke, kita lanjutkan. Biasanya kita akan memilih kriteria pacar itu orangnya cakep. Kalau cowok ya cakep, kalau cewek ya cantik gitu ya. Kemudian kita memilih juga kriteria pacar itu biasanya di list, oh dia harus kaya lah, cukup ya, punya kepribadian, pribadinya ya, punya mobil pribadi, motor pribadi ya, cukup berkepribadian, rumah pribadi kalau perlu gitu kan ya. Punya kekayaan. Atau kemudian kita punya kriteria, oh pacar tuh mesti pinter tadi ya, mesti pinter, dia seorang yang jenius di kelas ya. Kalau kita satu kelas, kalau kita satu kuliah, dia mesti orang yang pinter dalam pengamatan atau perhatian kita. Orang yang modis, ya, orang yang pakaiannya rapi, kok ganteng banget atau cantik banget, ya, dan bajunya modis, pakaiannya modis, rapi, ya, dari atas sampai bawah pink semua misalnya, atau dari atas sampai bawah itu warnanya serasi begitu ya. Kemudian mungkin kriteria pacar itu cocok, nyambung kalau diajak ngobrol, ya. Ada orang merasa dia nyaman kalau diajak ngobrol dengan lawan jenisnya. Oh, ini kayaknya cocok jadi pacar gua gitu ya. Ada juga mungkin karena perhatian, ini perhatian banget cewek ini atau cowok ini perhatian banget, ini kayaknya cocok nih jadi pacar gua nih gitu ya. Atau apalagi romantis, ada tipe orang yang suka romantis. Jadi kalau dia punya pacar, dia pengennya orangnya romantis gitu loh. Kalau dia ulang tahun, dikasih bunga, atau diberikan coklat di Valentine, atau ya pokoknya hal-hal yang romantis ya bagi dia yang bisa membuat dia terenyuh hatinya begitu ya. Atau jago olahraga, ada juga ya teman-teman yang punya kriteria pacar untuk menjadi pacarnya itu adalah seorang yang jago olahraga, kayaknya begitu luar biasa gitu, misalnya jago basket, jago apa lagi, jago voli atau jago apa ya, olahraga, cabang olahraga tertentu atau hal tertentu begitu. Nah, jago musik. Nah, yang pintar main musik juga ya, biasanya kayaknya aduh luar biasa banget bisa main piano, atau suaranya bagus banget, atau dia main gitarnya waduh luar biasa, main bassnya luar biasa. Besok-besok semua anak Gema belajar musik begitu kan. Karena mau jadi kriteria, punya kriteria jadi pacar begitu ya. Ya, saudara atau teman-teman sekalian, kita lihat ini kriteria yang biasa muncul di dalam kehidupan manusia mencari pasangan atau pacar dalam hal ini, memilih dari pandangan mata kita, apa yang kita lihat, apa yang kita rasakan, ya, baru lihat dan rasakan. Tetapi apakah pilihan kita cuma sebatas itu? Kalau kita lihat seseorang, rasanya cocok ya, rasanya nyambung ya, rasanya tepat ya untuk saya, rasanya begitu. Nah, bagaimana pula dengan jatuh cinta, ya? Ada nggak alasan kita jatuh cinta biasanya? Tadi kan kriteria pacar. Sekarang, kenapa seseorang bisa jatuh cinta? Beda nggak, teman-teman? Apa kira-kira yang membuat alasan orang jatuh cinta? Biasanya orang alasan jatuh cinta kenapa? Tadi ada juga ya, yaitu faktor fisiknya. Jadi dilihat dari luarnya, gaya artis Korea, cakepnya, gantengnya gitu ya. Jadi kita bilang Saraneo gitu ya. Jadi ada cinta begitu ya, muncul, jatuh ya. Teman-teman, jatuh cinta itu bisa dilarang nggak? Nggak bisa. Namanya jatuh cinta itu dia jatuh. Kalau jatuh itu nggak sengaja ya. Dia jatuh cinta. Nah, masalahnya nanti apa yang harus kita lakukan di dalam choose you itu ya, jatuhnya memang
nggak bisa dilarang. Siapa coba yang bisa melarang orang jatuh cinta? Orang datangnya juga nggak tahu ya kapan, begitu. Ada kesamaan hobi. Kenapa dia jatuh cinta? Oh, sama-sama hobi main basket, sama-sama hobi nyanyi. Jadi sama-sama terus. Lama-lama kok muncul cinta, gitu ya, jatuh cinta. Sama-sama melayani. Nah, itu kalau melayani bagus ya di gereja, ketemu pasangannya di gereja. Wah, ini Lause Aning dukung ini ya. Kalau teman-teman bisa ketemu dalam rekan sepelayanan di gereja. Nah, karena dia baik, alasannya, aduh baik banget, tiap aku susah ditolongin, gua susah ditolongin, ya, gua mau cerita, mau curhat, dia dengerin. Nah, ini baik orangnya, jadi kita jatuh cinta kepadanya. Kasihan, ya, kasihan banget ini orang, gitu. Lama-lama kita jatuh cinta karena kasihan. Berhutang budi, alasan orang jatuh cinta itu bisa karena berhutang budi. Ada satu hutang budi yang besar yang dilakukan, sehingga lambat laun dia merasa harus bayar budi kepada orang tersebut karena pintar, ya, jatuh cinta karena karakternya, sifatnya cool, ramah, gitu ya. Jadi mungkin ini alasan-alasan kita jatuh cinta kepada seseorang. Mungkin ada juga yang lain ya selain ini teman-teman. Jadi kalau kita jatuh cintanya karena alasan-alasan ini saja, hati-hati. Karena kenapa? Fisik bisa nggak berubah? Kalau orangnya cakep sekarang, 20 tahun lagi tetap cakep? Belum tentu. Ya, kalau orangnya cantik sekarang, 20 tahun lagi apakah tetap cantik? Belum tentu, gitu ya. Atau hobinya sama, apakah 20 tahun lagi hobinya akan sama? Belum tentu. Masalahnya ya setelah menikah hobinya bisa berbeda. Baik, apakah selalu baik kehidupan seseorang? Belum tentu setelah masuk ke dalamnya. Kasihan, kalau kita kasihan, seumur hidup kita kasihan kepada seseorang, bagaimana hidup di dalam rumah tangga? Baru ya. Berhutang budi, apakah kita jatuh cinta kan membayar hutang budi kepada seseorang? Sampai kapan gitu ya? Apakah kita bisa melakukan yang namanya nanti kita harapkan terjadi setelah kita choose seseorang, memilih seseorang untuk menjadi pasangan hidup kita, ya, dimulai dengan pacar, ya, dimulai dengan pacar. Nah, apakah karena pintar? Kalau dia pintar berarti kita kurang pintar. Jadi hati-hati, kalau kita pilih dia karena dia pintar, terus kita kurang pintar, nanti di dalam kehidupan setelah mungkin ya, karena pacaran tujuannya kita kemudian membuat komitmen. Nah, di dalam komitmen itu kita menikah, ya, menikah dengan yang pintar dan kita kurang pintar. Apa yang terjadi? Nanti di dalam pertengkaran mungkin bisa terjadi hal-hal yang tidak diinginkan atau menyakitkan. Hati-hati kalau kita pilih hanya karena dia pintar dan kita merasa dia sangat baik begitu ya dengan kepintaran dia, atau karena karakternya, coolnya, ramahnya, ya, kita kenalkah lebih jauh dari karakter ini. Bukan hanya cuma cool yang di luar ya, ramah di luar, bagaimana dengan hidupnya sebetulnya di dalam dirinya, karakter sebetulnya yang dia miliki. Itu teman-teman yang perlu kita selidiki sebetulnya, kenal lebih lanjut. Nah, teman-teman, saya punya kasus nih, ya, saya punya teman, ini ada 2 nama sini ya, Andi dan Ana. Dia sudah berpacaran 5 tahun, ya, jadi yaitu sejak duduk di bangku SMA. Yang SMA sekarang nih siapa ya? Namun semakin lama mereka merasa semakin hambar, bingung relasi mereka akan dibawa kemana. Sejak mereka berpacaran, mereka tidak lagi memiliki komunitas. Ini dia ya, tidak punya komunitas karena sekarang begitu eksklusif, hanya berdua saja. Teman-teman anak di gereja tidak ada yang dekat karena mereka selalu berdua. Karena Andi bukan orang Kristen, maka Ana jadi lebih sering tidak ke gereja. Bahkan tidak bisa melayani Tuhan. Namun Andi adalah seorang yang sangat baik, ganteng pula, ya. Jadi banyak jadi rebutan cewek gitu. Nah, apakah saran kalian untuk Ana? Coba kalau kalian berada di dalam
atau ini Andi dan Ana adalah teman kalian, begitu ya. Saran kalian begitu. Dijauhin aja. Apa? Dijauhin. Dijauhin aja ya. Udah Tapi kan beda agama. Oh, beda agama. Tapi cinta ya, udah 5 tahun nih. Kalau saya sih mau, kalau saya pisah gitu. Oh, Karena kan bisa bagaimanapun aja. kan agama kan harus yang seiman. Oh, agama harus seiman ya. Jadi nggak Ya, boleh jatuh sekali. cinta sama yang nggak seiman ya. Iya. Ya. Yang lain? Ada? Setuju semua sama rekan kita, teman kita? Atau ada yang pandangan lain? Biasanya kalau sudah 5 tahun, apa yang terjadi? Sudah lama pacaran, sudah biasa sama dia, begitu ya, sudah begitu dekat, dan kemudian mereka tidak punya anak, tidak punya komunitas lagi di gereja, begitu ya. Itu yang lebih repot sebetulnya ya, untuk membangun kembali kehidupan di dalam komunitas. Maka teman-teman, kalau kita sekarang ini dalam masa remaja, kita semua ya, juga remaja. Kalau kita semua dalam masa remaja, masa muda ini, kita harus melihat lebih jauh ke depan, ya. Masa remaja itu tidak akan terulang lagi, teman-teman. Ya, masa remaja ini tidak akan terulang lagi dari kita SMP, kita SMA, kita kuliah, ya. Kemudian kita kerja di awal-awal. Nah, ini masa muda kita, masa remaja kita. Ya, SMP sampai kuliah lah ya, masa remaja kita. Di sini kita akan melihat bahwa kita harus membangun komunitas begitu. Karena paling penting ya, di dalam kita menghidupi, bergaul, kita memanfaatkan masa muda kita dengan baik, yaitu berkomunitas. Jangan eksklusif dulu kalau bisa, ya. Tapi bagaimana dengan jatuh cinta? Tadi katanya kan nggak bisa ditolak tuh jatuh cinta. Kan dia jatuh sendiri. Di saat mana kita juga nggak tahu, ya. Nah, teman-teman, jatuhnya sih nggak bisa kita tolak, tetapi berkembangnya, ya mendaratnya, nah itu bisa kita cegah atau bisa kita lebih bijaksana ya mengelolanya. Oke? Kan kita yang punya perasaannya ya. Nanti nanti Lose akan bicara bagian ini lebih jauh. Nah, Saudara, ada satu slide begini, ini agak kurang jelas ya. Pacar zaman sekarang. Nah, ini ya, memandang materi itu seperti ini seringkali. Pacar zaman sekarang itu kalau dia punya mobil, punya uang banyak, Hani sampai mati aku tetap mencintaimu. Waduh ya, jadi cinta karena uang. Ya, kemudian kalau kurang kaya ya sayang kalau kamu mati aku gimana gitu ya. Mulai itu tanya-tanya. Nah, kalau orang itu nggak punya, Bang, kalau lo mati jangan nyusahin gua dong gitu kan. Ini sering kali terjadi di dalam kehidupan nanti di keluarga ini seperti lebih lagi gitu ya. Jadi menyusahkan, dianggap bahwa materi itu begitu penting di dalam sebuah relasi atau hubungan ya. Padahal materi itu kan pemberian Tuhan. Ya, kita akan lihat lebih jauh nanti. Oke, kita masuk di dalam bagian firman Tuhan hari ini, Kejadian 2 ayat 18 sampai 20. Saya bacakan untuk rekan-rekan sekalian ya. Ayat 18, Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Kemudian 19, lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara, dibawanya lah semuanya cukup pada manusia untuk melihat.
Bagaimana ia menamainya, dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah juga nanti nama makhluk itu. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan. Tetapi baginya sendiri ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Nah, teman-teman, manusia itu dikasihi Tuhan, ya, diciptakan Tuhan secara spesial, khusus, image of God, ya, serupa dengan Allah. Jadi dia secara pribadi sangat dikasihi Allah, tetapi bagi dirinya dia tidak menjumpai seorang penolong yang sepadan. Ya, bertemu dengan harimau, dengan kuda, dengan burung dan sebagainya, gajah dan sebagainya, nggak ada yang sama, nggak ada yang sepadan gitu ya. Nggak ada yang seperti dia, senilai seperti dia, begitu. Tidak bisa bertukar pikiran, tidak bisa mengerti dia, begitu. Seimbang dalam Tuhan, ya, arti tidak bisa takut akan Tuhan, ya, tidak bisa mengasihi Tuhan. Nah, di dalam Kejadian 20 ini manusia tidak menjumpai yang sepadan dengan dia. Yaitu, apa itu sepadan? Sepadan itu kalau kita melihat bahasa Inggrisnya dan diterjemahkan, melengkapi, ya, seperti ini, teman-teman. Sepadan itu sama di tangan, ya, ada tangan kanan, ada tangan kiri, sama kan, teman-teman, ya. Teman-teman lihat tangan masing-masing, ada kanan dan kiri sama, tapi beda, ya, serupa tapi tak sama, gitu ya. Ini tangan kanan, ini tangan kiri. Nah, mereka ini sama tapi tidak sama. Ini namanya sepadan, dia saling melengkapi, ya. Ketika ditekuk dan kemudian dilipat begini untuk berdoa, ini saling melengkapi, teman-teman, begitu, ya. Serupa tapi tak sama, jari-jarinya itu saling melengkapi. Jadi kita lihat itu sepadan melengkapi apa? Ya, yang tidak ada pada pasangannya. Jadi kalau laki-laki mesti cari perempuan dong buat pacarnya, ya. Jadi jangan cari yang dua-duanya di tengah-tengah gitu ya. Atau laki-laki sama laki-laki atau perempuan sama perempuan. Itu bukan merupakan kehendak Tuhan. Tapi kalau laki-laki cari perempuan, lihat perempuan cantik, wajar. Lihat cewek, lihat laki-laki, oh dia ganteng, wajar. Berarti dia masih normal, betul, ya, seperti tujuan Tuhan menciptakan manusia laki-laki dengan perempuan, ya. Jadi yang tidak ada pada pasangannya, karena dia cewek, dia cari pacarnya cowok dong. Kalau dia cowok, cari pacarnya cewek dong, ya. Ini sudah harus menjadi dasarnya, begitu. Dan tidak ada apa, misalnya dia adalah seorang yang pemalu, dia cari seorang pacar yang bawel, misalnya dia seorang pendiam, pacarnya itu seorang yang bawel. Ini cenderung, ya, teman-teman, kalau lihat, ya, biasanya pasangan itu suami ya istri, misalnya papa mama kalian. Kalau mama kalian itu seorang yang cerewet, papa kalian itu cenderung adalah seorang yang agak diam biasanya, ya. Lihat, ya, kok bisa istilahnya seneng gitu loh, ya, dengan pasangan yang berbeda dengan dia, karena memang saling melengkapi. Yang satu bunyi, yang satu diem, yang mendengarkan, yang satu bicara, itu kan lengkap gitu ya. Kalau dua-duanya ngomong, siapa yang dengerin? Jadi itu sulit juga. Nah, melengkapi yang tidak ada yang tidak ada pada pasangannya atau pada pacar kita, begitu. Menambah nilai, teman-teman, kalau kita choose seseorang, ya, kita memilih seseorang untuk menjadi pacar yang pada akhirnya akan menjadi pasangan hidup kita, maka apakah itu akan menambah nilai kita menjadi pribadi yang lebih baik? Kalau dalam hal ini sebagai anak Tuhan, apakah bisa menambah kita untuk bertumbuh dalam iman kita menjadi anak Tuhan? Ya, mengasah sifat karakter kita yang kurang baik. Kalau kita pilih dia atau kita berpacaran dengan seseorang, apakah dia mengasah sifatku? Aku tadinya yang cuek, sekarang jadi lebih perhatian, gitu ya. Apakah sifat-sifat karakter kita itu bisa bertambah lebih baik, ya? Kita bertumbuh dalam iman kita. Tadi malas melayani, sekarang rajin melayani. Kita bersemangat untuk melayani Tuhan, bertumbuh bersama di dalam komunitas. Itu yang harusnya ada di dalam proses pacaran kita. Menolong kita menghidupi, menggenapi rencana Allah. Ini sangat penting, teman-teman. Kalau kita berpacaran dalam konteks Kristen, kita ini anak Tuhan,
maka dia harus menolong kita atau kita harus menolong dia untuk menggenapi rencana Tuhan, menghidupi firman Tuhan, ya. Jadi berpacaran di dalam 2 Korintus 6 ayat 14 dikatakan, jangan kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang. Nah, ini dia. Tidak seimbang dengan orang yang tidak percaya. Tadi teman siapa tadi yang bilang kalau dia karena tidak seagama, ya udah diputusin aja gitu ya. Nah, ini tidak seimbang. Orang yang tidak percaya. Dan persamaan apa di antara kebenaran dan kedurhakaan, atau bagaimana terang dapat bersatu dengan gelap. Betul teman-teman, poin paling penting di dalam mencari seorang pacar, karena kita anak Tuhan, dia juga harus orang yang percaya Tuhan, ya, seimbang dalam iman dan pelayanan. Teman-teman perlu bagian ini, ya. Kalau kita mencari pacar, poin dasarnya bukan cakepnya doang, ya. Lihat imannya di dalam Tuhan, inner beauty-nya, imannya. Apakah dia seorang percaya Tuhan? Bukan hanya seorang yang beragama loh, ya. Jadi bukan hanya, oh dia Kristen kok, gitu ya. Apakah dia betul memiliki iman yang percaya Tuhan, ya sungguh-sungguh takut akan Tuhan, dan dia mau melayani Tuhan, bertumbuh, ya. Kedua, pendidikan dan sosialnya, teman-teman. Kita lihat juga seimbang. Jangan yang satu mungkin S3, nanti teman-teman, teman-teman yang satunya lagi hanya S1. SD maksudnya, SD saja pendidikan atau bahkan tidak sekolah, itu akan punya kesenjangan yang perlu dibereskan, dan cukup banyak masalah yang akan muncul dalam kehidupan rumah tangga nanti. Perlu hati-hati begitu ya, jangan kesenjangannya jangan terlalu luar biasa, walaupun betul Tuhan akan bisa memproses ya seseorang dalam hubungan relasi, dan Tuhan bisa menumbuhkan kasih, memperbaiki yang tidak mungkin, ya. Usia dan kedewasaan itu perlu seimbang, teman-teman, ya. Yang satu masih 17, yang satu 71. Ya, janganlah ya 17 sama 71, kalau bisa jangan, walaupun itu sekarang juga ada masih ya. Tapi ini enggak normal begitu ya, usia yang 117, yang 171 ya seperti cucunya. Atau kedewasaan, yang satu dewasa banget, yang satu kayak anak-anak sekali. Jadi nanti di dalam obrolan, di dalam kehidupan itu sangat-sangat butuh banyak kesabaran dan pengampunan begitu. Jadi perlu seimbang, teman-teman, mempertimbangkan beberapa hal ini ketika kita memilih seseorang untuk menjadi pacar, dan selanjutnya berharap bahwa itu akan menjadi pasangan hidup kita kemudian. Karakter dan emosinya. Nih, makanya waktu teman-teman berteman, bersahabat, ya sebelum teman-teman ya memilih dia, teman-teman belajar, teman-teman lihat dulu keseimbangan ini semua. Apakah dia memiliki karakter yang dewasa? Apakah dia memiliki emosi yang terkontrol? Ya, belajar begitu ya. Sejauh mana? Ya, apakah kita bisa menyesuaikan dengan baik dengan dia nantinya, ya, sehingga kita tidak menjadi orang yang patah hati setelah pacaran, atau kita pacaran dengan dia tiap hari disakiti, pelajaran mundur ya, sehingga orang tua marah, sehingga gereja pun kita tidak pergi, sehingga Tuhan pun kita tinggalkan. Waduh, gara-gara pacaran kita meninggalkan semuanya, dan akhirnya pengen mengakhiri hidup. Wah, belum lagi menikah, baru pacaran. Ya, sudah ingin mengakhiri hidup. Padahal berpacaran itu di tangan kita. Kita bisa putuskan ya untuk tinggalkan atau untuk bisa maju terus. Tapi kalau sudah menikah, teman-teman nggak bisa punya keputusan nanti untuk udah aku nggak mau teruskan. Ya, aku berhenti di sini. Nggak mau lagi jadi suamimu atau jadi istrimu. Udah putus. Nggak bisa. Ya. Gak ada keputusan itu, harus maju terus, karena dalam pernikahan Kristen tidak ada perceraian, begitu ya. Nah, teman-teman, di dalam pacaran kita memilih seseorang untuk sungguh-sungguh, apakah dia di dalam Tuhan, apakah ini loh Tuhan yang kau berikan bagiku untuk menjadi sahabatku, menjadi teman seumur hidupku dalam rumah tangga yang akan Tuhan percayakan. Nanti kalau waktunya tiba, jangan sekarang, masih SMP udah mau menikah, wah bikin cetak sejarah sejarah GKPI yang pertama kali ya, kalau
menikah di SMP. Oke, semakin kalian berdua dekat dengan Tuhan, maka otomatis kalian akan semakin dekat satu dengan lain. Jadi yang paling penting itu bangun hubungan dengan Tuhan, dekat dengan Tuhan, berdua punya kerinduan yang sama gitu ya. Itu indah sekali teman-teman. Kalian dekat dengan Tuhan, kalian akan punya hati yang makin dewasa untuk mendekat satu yang lain, menghargai, menerima satu yang lain. Ini saya ambil dari internet, ada trust, true love gitu ya. Trust, romance, understanding, achievement, kemudian listening, overcoming, valuable, and everything. Jadi teman-teman di dalam cinta sejati, cinta yang sebenarnya ya, true love, kita melihat semuanya ini perlu ya, ada kepercayaan di sana, romantikanya, pengertiannya dan sebagainya. Kriteria pasangan hidup. Kalau tadi pacar, sekarang pasangan hidup meningkat ya, dari pacar menjadi pasangan hidup. Kita harapkan itu terjadi. Dia harus cowok atau cewek tulen ya. Jangan setengah cewek atau setengah cowok begitu ya. Harus tulen, harus tahu dia itu cewek benar kalau kita cowok, dia itu cowok benar kalau kita cewek ya. Harus percaya Tuhan Yesus, iman yang sama, bukan agama yang sama, ya. Hidup takut akan Tuhan, artinya dia cinta Tuhan. Kalau teman-teman punya calon pasangan hidup yang cinta Tuhan, ya, kalian berpacaran, kalian bisa sama-sama menjaga kekudusan hidup dalam pacaran, ya. Pacar kalian akan menghargai kalian akan menghargai pacar kalian, bahwa kalian berdua adalah anak Tuhan yang harus hidup taat firman Tuhan. Sampai waktunya baru bisa menikmati ya seksual di dalam pernikahan. Nah, itu kekudusan hidup. Kalian tidak main-main di sana, gitu ya. Kalau kalian hidup takut akan Tuhan. Yang selanjutnya, sayang keluarga. Ini loh, ya. Kalau kalian punya pacar yang sayang keluarga, itu tanda-tandanya cocok bisa dijadikan pasangan hidup nantinya. Dia sayang keluarganya, artinya dia menghargai orang yang sudah Tuhan berikan untuk dia hidup di dalam dunia ini, ya, mengizinkan dia hadir di dunia ini. Jadi bisa sayang keluarga, dia juga mungkin bisa sayang kepada keluarganya yang akan dibangun, yaitu kita pasangannya, ya. Sepadan. Jadi ya, penting sekali. Sesepadan, melengkapi satu dengan lain. Ya, jadi kita harus tahu bahwa dia tidak sempurna, kita tidak sempurna, tapi kita serupa dengan dia dan kita bisa saling mengisi, melengkapi ya untuk memuliakan Tuhan. Pekerja keras dan rajin dan jujur. Ya, punya integritas yang baik. Oke, jadi teman-teman ya lebih daripada kekayaan, karena kekayaan bisa habis. Dia kaya raya, tapi kalau dia males, ya maka mungkin sebelum sampai kita menikah atau ketika kita sudah menikah punya anak, ya kekayaannya mungkin bisa habis karena dia tidak bisa kelola dengan baik, ya. Atau kalau kita hanya memandang dari kecakapan karena dia fisiknya cakep banget, ya. Ketika mungkin terjadi sesuatu dengan fisiknya, nah kita nggak bisa terima dia. Hati-hati, karena fisik itu bisa berubah. Dan fisik ini pun bukan punya kita. Ya, fisik ini pemberian anugerah Allah. Ya, kalau kita cantik, kita mirip papa kita mirip mama kita, itu bukan salah kita, itu pemberian Tuhan. Ya, kita nggak bisa request kok sama Tuhan. Tuhan, aku lahirnya maunya tuh cantik kayak siapa tuh? Kayak ya misalnya siapa ya, Luna Maya misalnya, atau siapa, atau saya mau ganteng kayak siapa artis Korea, ya nggak bisa, ya kita mirip papa kita, mirip mama kita, ya bersyukur aja, ini asli Tuhan berikan begitu loh, dan ini bukan kita yang usahakan, ya ini adalah pemberian Tuhan, jadi terima gitu ya. Jadi cantik atau ganteng seseorang tidak bisa jadi ukuran. Yang penting tuh justru cantik hatinya, cantik imannya, ya, atau ganteng imannya dalam arti kehidupan dalam rohaninya. Ya, itu paling penting. Ini bagian-bagian ini. Saya harap kita semua teman-teman Gema bisa memilah, gitu ya. Jadi tidak lagi konsentrasi dengan yang ada di luar. Tapi yang di luar itu hanyalah langkah awal saja. Oke. Langkah memutuskan untuk berpacaran, teman-teman.
Ada doa, ada cinta, ada damai sejahtera. Yang selanjutnya tentunya persetujuan orang tua. Loh kok harus pakai persetujuan orang tua, nih kuno banget ya. Teman-teman, kalau kita berpacaran kan tujuannya untuk berpasangan menikah gitu ya. Jadi kita pun mau memperkenalkan pada orang tua yang mungkin lebih pengalaman, dia bisa melihat lebih jauh seseorang ya, sehingga itu menjadi masukan buat kita mempertimbangkan atau dalam menjadi warning buat kita sign-sign dari orang tua. Nah, tetap menjaga kekudusan hidup ya, punya tujuan pacaran yang jelas ya, teman-teman. Ini step-stepnya. Kalau kita mau memutuskan untuk berpacaran, doalah sungguh-sungguh. Apakah betul ada cinta, dan betul kan tadi itu ya, sign-sign yang sudah tadi Lausa Aning berikan itu masuk nggak? Apakah dia orangnya demikian? Kita lihat ya. Nah, kalau itu ada dan kita sudah kumpulkan dengan Tuhan, nah kemudian kita memberikan sign dan dia oke, pacar kita ya, menjadi pacar kita, dan kita bersama-sama bertumbuh, itu indah sekali ya. Indah sekali di dalam Tuhan kalau kita bisa melakukannya karena Tuhan ya. Oke, sebentar. Jadi teman-teman sekalian, ketika kita memilih seorang, hendaklah kita ingat ya, melengkapi, sepadan, dan di dalam firman Tuhan dikatakan, janganlah kita menjadi pasangan yang tidak seiman, dan janganlah kita juga menjadi pasangan yang hanya melihat fisiklinya seseorang saja ya. Biarlah bagian firman Tuhan hari ini menolong kita dan teman-teman khususnya yang mencari pacar atau yang sedang berpacaran untuk bisa punya satu insight ya, bahwa kita adalah anak Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Hari ini kami tahu kami di dunia ini sebagai anak muda, kami diberikan anugerah Tuhan untuk bisa jatuh cinta pada pasangan atau lawan jenis kami. Tuhan, tolong kami ketika kami jatuh cinta, kami tidak membiarkan jatuh cinta kepada orang yang salah, tapi kami boleh memahami bahwa kami perlu untuk sungguh-sungguh melihat perasaan kami dan membangun relasi kami, hubungan kami dengan nanti pacar kami, dengan melalui doa, melalui bagaimana kami boleh sungguh-sungguh melihat apakah itu sesuai dengan kehendak Tuhan, dan lebih lagi apakah itu membuat kami bertumbuh dan orang yang juga membangun relasi dengan kami bertumbuh dan makin mengasihi Tuhan dan makin menjadi berkat. Tuhan, tolong kami, secara khusus hamba-Mu berdoa untuk teman-teman Gemah sekalian. Kalau hari-hari ini ada teman-teman yang juga sedang bergumul, menyatakan cinta dan memikirkan tentang pasangan, Tuhan Yesus yang akan tolong supaya Kau berikan hikmat, Kau berikan anugerah-Mu, mempertemukan dengan orang yang tepat, pasangan yang tepat, sehingga boleh membangun akan Gemah ini menjadi teladan yang indah bagi teman-teman yang lain dalam berelasi, dan kelak boleh membangun rumah tangga yang diperkenan Tuhan. Tuhan berkati semua teman-teman Gemah, Tuhan tolong, Tuhan pimpin masa depan kami semua, dan Tuhan melindungi, menjaga kami dari pergaulan yang tidak baik. Kami berdoa, kami menyerahkan hidup kami di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saya serahkan kembali. Amin. Thank you Lausa Aning atas pembawaan firman-Nya. Semoga teman-teman juga yang udah mendengarkan nih bisa nih dicatat tadi ini ya, poin-poinnya itu dicatat. Jadi kalau misalnya sudah menemukan tambatan hati, langsung buka checklist dan ya ini dia. Tapi tentu jangan lupa harus mau juga ya pasangannya. Kalau kamu udah checklist lengkap semua tapi nggak mau, ya itu beda cerita. Oke, untuk pengumuman minggu depan, oke. Minggu depan ada persekutuan online jam 10 pagi juga, sama seperti hari ini, dengan temanya itu adalah Beauty and the Beast. Nah, terus dari itu juga untuk ibadahnya masih dilakukan secara online, tapi nanti akan ada pengumuman lanjutan bila ibadahnya sudah bisa hybrid ya nanti. Kira-kira sih pertengahan Maret kita akan lihat kondisinya,
Kalau memang sudah memungkinkan, nanti akan kita lakukan secara hybrid ibadah. Oke. Nah, jangan lupa juga untuk teman-teman yang sudah melewati katekisasi dan CD, dan sudah CD ataupun sudah dibaptis, bisa mengikuti perjamuan pada minggu depan, bisa datang saja secara langsung di GKPI. Oke. Ada pengumuman tambahan dari Lausa AB atau dari teman-teman pengurus? Oh, ada foto bareng sebelum ini. Kita foto dulu aja kali ya, nanti baru kalau ada mungkin ada. Jadi boleh teman-teman buka dulu kameranya, lihatlah muka-mukanya. Ini adalah kesempatan teman-teman, guys, untuk berkenalan dengan orang-orang lain. Di saat kalian hanya mengenal nama, masa kalian jatuh cinta sama nama doang? Ini namanya Calvin Clemens, bagus gitu. Nggak mungkin dong. Nah, buka, silakan dibuka kameranya teman-teman. Oke, Stephen boleh dibuka, Gaby boleh, Hebert boleh, Devani, Brian, Gracia, Cecilia, Jaden, ini Kristenzia, Rachel. Oke, boleh dibuka? Kalau tidak mau dibuka juga tidak apa-apa. Oke. Kevin kerja. Boleh difoto. Oke, siap. Kita mulai itu mundur ya. Oke, siap. 3, 2, 1. Senyum. Oke, sebentar. Tahan. Oke, sekali lagi. 3, 2, 1. Senyum. Oke. Oke. Ada pengumuman tambahan tadi, Lausa? Nggak ada ya? Oke. Nggak ada. Oke, thank you ya teman-teman. Udah mengikuti ibadah Gema pada pagi ini. Jangan lupa ikuti juga ibadah pada minggu depan. Tuhan memberkati kalian semua. Kiranya firman yang diberikan pada hari dapat kalian aplikasikan di kehidupan kalian masing-masing. Oke, di kehidupan kita sih semuanya pun kalian. Oke, terima kasih teman-teman. Boleh live kalau sudah mau live. Kalau belum ya. Oke, Tuhan berkati semua. Tuhan berkati. Thank you Lasani. Happy Sunday. Sunday semuanya. Sunday. God bless ya. Ya. See you Sampai next minggu, week. teman-teman. Oke. Bye-bye.